wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi jenis-jenis kebutuhan manusia. Tonton terus video ini dari awal sampai akhir ya, karena ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dan tugas tersebut nanti kalian kerjakan pada kolom komentar video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai materi pelajaran kali ini dengan memperhatikan tayangan gambar-gambar berikut. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada pakaian, ada makanan, ada rumah, ada pendidikan, ada tablet atau Android atau HP, ada mobil, ada kegiatan menabung, ada petani dengan cangkulnya, ada obat yang akan diminum, dan yang terakhir adalah intan berlian. Nah, dari gambar tersebut, manakah kebutuhan kalian? Pakaiankah, makanankah, atau intan berlian? Dari gambar-gambar tersebut, semua adalah menunjukkan kebutuhan manusia. Banyak sekali bukan kebutuhan manusia? Ya, betul sekali. Kebutuhan manusia ini semuanya tidak harus terpenuhi. Makanya kita harus pintar-pintar membuat skala prioritas sehingga kebutuhan kita semaksimal mungkin akan terpenuhi. Nah, dari sebanyak contoh kebutuhan tersebut, kita pilah-pilahkan kebutuhan tersebut agar lebih mudah dimengerti. Nah, sebelum mempelajari jenis-jenis kebutuhan, apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia adalah suatu rasa yang timbul secara alamiah dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Jadi, sekali lagi, kebutuhan manusia itu adalah suatu rasa yang timbul secara alamiah dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Sudah jelas bukan? Jadi, kebutuhan itu muncul dari setiap diri individu. Sifat dari kebutuhan itu adalah sangat beragam dan tidak terbatas. Setiap kebutuhan terpenuhi akan muncul kebutuhan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya atau subjeknya. Yang terakhir adalah jenis kebutuhan atau macam kebutuhan menurut wujudnya. Jadi, saya ulangi lagi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Yang kedua, kita akan belajar kebutuhan menurut waktunya. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya.
yang terakhir atau yang kelima, kita akan belajar kebutuhan menurut wujudnya. Oke lah, kita mulai dari yang pertama. Jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitas kegunaannya. Sekali lagi, jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitas kegunaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Jadi, jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3. Pertama adalah kebutuhan primer atau pokok. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau second, kedua. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Oke. Kita lanjutkan membahas masing-masing kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Perhatikan layar berikut. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok manusia yang mutlak harus terpenuhi. Di sini mutlak harus terpenuhi. Jika kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka akan mengancam hidup manusia. Sekali lagi, apabila kebutuhan primer tidak terpenuhi, akan mengancam kehidupan manusia. Contohnya adalah pakaian atau baju. Kamu bayangkan, apabila seorang tidak berpakaian yang pantas, beranikah keluar rumah? Ya, tentu saja tidak berani, karena aurat kita akan terlihat oleh orang lain, maka hidup kita akan terganggu. Contoh yang kedua, makanan. Setiap orang, makhluk hidup, bahkan hewan, tumbuhan itu memerlukan makanan demi kelangsungan hidupnya. Begitu pula manusia yang banyak sekali aktivitasnya, butuh energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Contohnya saja lagi, ketika berpuasa, siang hari badan kita kalau nggak sahur rasanya bagaimana? Tentu saja lemas, bukan? Ya, jadi makanan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Contoh lagi adalah rumah atau perumahan. Karena kita tidak bisa melindungi diri kita jika tidak ada pelindung dari panas, dingin, dan serangan hewan. Maka kita butuh namanya tempat tinggal atau rumah. Jadi pakaian, makanan, perumahan atau sering dikenal dengan istilah sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap manusia, hingga disebut dengan kebutuhan primer. Nah, sekarang Bapak tanya, apa yang terjadi jika kebutuhan ini tidak terpenuhi? Ayo, ada yang tahu? Ya, jika kebutuhan primer atau pokok tidak terpenuhi, maka tadi seperti penjelasan di atas akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Jadi sekali lagi, kebutuhan utama yang pertama harus terpenuhi adalah sandang, pangan, papan. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia yang harus pertama kali dipenuhi agar tidak mengancam hidup manusia. Sudah jelas? Ya, bagus. Kita lanjutkan untuk penjelasan kedua. Kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Nah, sebelum membahas pengertiannya, apabila kebutuhan primer terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang kedua. Itu kebutuhan manusia akan meningkat karena sifat manusia.
dan sifat kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Kebutuhan primer dan tersier. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan membuat manusia terancam atau terganggu kelangsungan hidupnya. Kenapa? Karena sudah terpenuhi oleh kebutuhan primer. Ini hanya sebagai pelengkapnya saja. Dan sifat dari kebutuhan sekunder ini adalah pemenuhannya dapat ditunda atau dihindari. Beda dengan yang kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok harus mutlak dipenuhi. Tapi kalau sekunder bisa ditunda. Maaf, misalnya menunggu uang kita lebih, baru bisa kita membeli sesuatu yang kita butuhkan. Contohnya adalah telepon, baik HP maupun telepon rumah. Tanpa telepon, tanpa rumah pun kita masih bisa hidup. Ya apa tidak? Hidup kita tidak terganggu. Jadi contoh pertama adalah telepon. Contoh yang kedua, televisi. Apabila kita tidak punya televisi, tapi kita bisa ingin nonton televisi, tapi nggak punya, itu nggak masalah. Kita tunda dulu sampai kita punya uang bisa untuk membeli televisi. Yang ketiga, contohnya adalah sepeda motor. Tanpa motor, hidup kita tidak akan terganggu. Ya apa enggak? Jadi, sekali lagi, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda atau dihindari. Contoh-contohnya adalah tadi telepon, televisi, dan kendaraan bermotor. Lanjut. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, pernahkah kalian memperhatikan para artis atau selebritis yang mengendarai mobil-mobil mewahnya? Mereka saling pamer mobil mewahnya, aksesorisnya seperti berlian yang tentunya sangat mahal harganya. Nah, itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sama sekali tidak mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Kebutuhan tersier hanya mengancam gengsi saja, hanya untuk mengejar prestis. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan kemewahan, sehingga pemenuhannya dapat dihindari. Nah, contohnya adalah mobil mewah, Lamborghini, ada mobil sport dan lainnya. Pokoknya yang harganya miliaran. Yang kedua, contohnya adalah rumah mewah. Bukan hanya sekedar rumah, tapi menawarkan kemewahan. Contoh lagi adalah perhiasan berupa intan berlian. Itu semuanya adalah barang-barang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Jadi, sekali lagi, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya luks atau berupa barang-barang mewah. Jadi, kebutuhan tersier ini tidak harus dipenuhi. Kalau ingin memenuhi kebutuhannya, yang pertama adalah harus memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu. Baru kebutuhan sekunder, nanti ketiga adalah kebutuhan tersier. Sudah jelas bukan? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, kita belajar kebutuhan manusia menurut waktunya. Dibagi menjadi dua. Pertama adalah kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Jadi,
Kebutuhan manusia menurut waktunya dikelompokkan menjadi dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, permasalahannya, apa sih kebutuhan sekarang? Ya, perhatikan penjelasan dari Bapak berikut ini. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga atau saat itu juga. Jadi sifatnya sangat mendesak. Sifatnya selain sangat mendesak, sifatnya adalah segera atau tidak dapat ditunda, harus dipenuhi. Misalnya, jika kita lapar, kita harus segera makan, karena kalau tidak makan, nanti kita bisa terserang mah atau berbagai macam penyakit karena kelaparan. Jika sakit, maka kita segera minum obat supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, bagaimana jika kebutuhan sekarang itu ditunda? Apa yang akan terjadi? Nah, tentunya akan mengancam atau mengganggu kehidupan manusia. Contohnya, adalah makan ini tadi. Jika kita lapar, kita harus segera makan. Contoh yang kedua adalah ketika kita sedang tidak enak badan atau kita sedang sakit, kita harus segera berobat. Nah, jika kita sakit, maka kita segera minum obat. Jadi, kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Tidak boleh ditunda, karena akan berakibat pada hal-hal yang lainnya. Sudah jelas mana kebutuhan sekarang? Contohnya tadi adalah makan ketika lapar, berobat ketika sakit, minum obat ketika sakit. Nah, itu adalah kebutuhan sekarang. Selanjutnya adalah kebutuhan yang akan datang. Apa sih kebutuhan yang akan datang? Kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi kapan saja. Sifatnya adalah dapat ditunda pada kesempatan lain dan belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Jadi sifatnya sangat berbeda dengan kebutuhan yang sekarang. Kalau kebutuhan yang akan datang, sifatnya adalah dapat ditunda. Apabila tidak dipenuhi pada saat ini juga, tidak menimbulkan masalah. Karena apa? Bisa dilakukan atau dipenuhi pada kesempatan lain yang belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Nah, perhatikan. Contohnya adalah menabung. Membeli jas hujan pada musim panas, kemudian belajar untuk menghadapi ulangan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di gambaran adalah menabung, belajar. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan materi berikutnya. Kebutuhan menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Sekali lagi, kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Karena apa? Unsur manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani yang masing-masing harus dipenuhi kebutuhannya. Lanjutkan. Perhatikan, kebutuhan jasmani kaitannya dengan raga atau fisik manusia, yaitu kebutuhan manusia yang berhubungan dengan fisik atau jasmani atau tubuh manusia. Jadi fisik kita, jasmani kita atau tubuh kita itu harus dipenuhi kebutuhannya. Apa saja contohnya? Pertama adalah makanan yang bergizi lengkap.
Yang kedua, contohnya adalah obat-obatan atau suplemen. Karena kadang tubuh kita lelah, kita butuh suplemen, ya apa enggak? Terus yang ketiga, contohnya adalah berolahraga. Selain makan, suplemen, kita butuh namanya olahraga, dan tentunya tubuh kita, jasmani kita butuh yang namanya istirahat yang cukup. Itu beberapa contoh kebutuhan jasmani. Yang pertama tadi adalah makanan yang bergizi. Ini ya, perhatikan. Yang kedua ada obat-obatan atau suplemen. Yang ketiga berolahraga. Yang keempat adalah tidur atau istirahat yang cukup. Itu adalah contoh-contoh dari kebutuhan jasmani. Yud. Kebutuhan rohani. Selain jasmani atau fisik atau raga, ternyata tubuh kita terdiri dari unsur namanya roh, sehingga kita memerlukan pemenuhan kebutuhan untuk rohani kita. Nah, perhatikan. Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan, jiwa dan moral manusia, namanya adalah kebutuhan rohani. Sekali lagi, kebutuhan rohani adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan dan moral manusia. Nah, apa saja contohnya? Misal, kebutuhan akan pendidikan, rekreasi, kebutuhan membaca buku, majalah, koran, kebutuhan pembinaan mental, kebutuhan menjalankan ibadah agama, budi pekerti, dan kebutuhan emosi seperti ungkapan rasa senang, sedih, kecewa. Iya apa tidak? Tentu saja iya, kalau digambarkan seperti ini. Nah, rohani kita butuh namanya ibadah atau beribadah. Yang kedua adalah pendidikan. Di sekolah kita sering dapat nasihat dari guru-guru kita, ya kan? Kita juga ingin membaca, menulis lagu. Nah, yang keempat contohnya adalah rekreasi atau piknik atau berwisata. Nah, itulah contoh dari kebutuhan rohani. Di antaranya adalah tadi, sekali lagi, beribadah, belajar, membaca, dan piknik atau berrekreasi. Kita lanjutkan. Jenis kebutuhan menurut subjeknya atau subjeknya dibagi menjadi dua. Kebutuhan individu atau kebutuhan pribadi. Yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau bersama atau sosial. Sekali lagi, kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan individu atau pribadi. Yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau bersama atau sosial. Kita perhatikan penjelasan dari masing-masing kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama, kebutuhan individu atau pribadi, yaitu kebutuhan yang didasarkan oleh kebutuhan pribadi. Pemenuhannya harus sendiri-sendiri. Masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, misalnya, guru membutuhkan papan tulis dan kapur, sedang petani membutuhkan cangkul, sedangkan dokter membutuhkan stetoskop. Perhatikan, profesi beda, alat atau kebutuhannya pun berbeda-beda. Jadi tergantung pribadinya masing-masing. Jadi sekali lagi,
Kebutuhan individu atau pribadi adalah kebutuhan yang didasarkan oleh kebutuhan pribadi. Masing-masing individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya adalah tadi, guru membutuhkan papan tulis dan kapur. Zaman sekarang spidol ya. Sedangkan Pak Tani membutuhkan cangkul. Sedangkan seorang dokter membutuhkan stetoskop untuk memeriksa pasiennya. Nih, kalau divisualkan gambarnya seperti ini. Seorang guru mengajar membutuhkan kapur. Seorang petani dalam mengerjakan sawahnya atau ladangnya membutuhkan cangkul. Sedangkan dokter membutuhkan alat namanya stetoskop. Jelas ya? Ya, bagus. Jadi kalau sudah jelas, kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, kebutuhan kolektif atau bersama atau kebutuhan sosial. Itu merupakan kebutuhan yang memerlukan kebersamaan atau kepentingan bersama dan dapat dimanfaatkan secara bersama. Jadi sekali lagi, kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama atau kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan yang merupakan kepentingan bersama dan dapat dimanfaatkan bersama-sama. Jadi kita berbagi dengan orang lain dengan memanfaatkan satu fasilitas. Itulah kebutuhan kolektif. Nah, contohnya kendaraan umum seperti bus, kereta api, pesawat, busway, terus jembatan, ada jalan raya, gedung sekolah, tempat ibadah, dan mall, pasar, dan sebagainya. Itu adalah fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan bersama atau kolektif. Jika divisualkan, gambarnya seperti ini. Ini adalah contoh bus. Dengan naik bis, kita bisa naik bersama-sama orang lain. Banyak menampung banyak orang, sehingga disebut dengan moda transportasi umum. Yang kedua adalah gedung sekolah. Banyak sekali menampung murid-murid. Yang ketiga adalah tempat ibadah. Tempat ibadah juga digunakan secara bersama-sama oleh banyak orang. Jalan raya, nah ingat, kalau di jalan kita harus memperhatikan sekeliling kita, karena jalan raya itu bukan milik pribadi, tapi milik fasilitas umum atau untuk kebutuhan umum. Jadi harus berhati-hati. Yang terakhir adalah mall atau pasar modern. Itu juga merupakan contoh dari kebutuhan kolektif. Jadi sekali lagi, kebutuhan kolektif merupakan kebutuhan yang menampung kepentingan bersama dan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah kebutuhan menurut wujudnya. Dibagi menjadi dua. Kebutuhan material. Apa sih kebutuhan material itu? Yaitu kebutuhan manusia yang berwujud nyata atau dapat dilihat nyata, berbentuk, kelihatan bendanya, itulah material. Jadi pemenuhan kebutuhan manusia dengan benda-benda yang nyata. Contohnya makanan, bisa roti, bisa nasi, bisa sayur, bisa mie, pisau, rumah, ya, atau jika divisualkan kondisi makanan. Perhatikan, ada gambar orang makan. Makanannya terlihat nggak? Piringnya terlihat nggak? Nah, kalau terlihat semuanya ini namanya adalah kebutuhan material. Contoh yang lainnya adalah pakaian. Pakaian terlihat wujudnya, ada warna merah, oranye, putih, dan sebagainya. Rumah wujudnya juga terlihat. Jadi sekali lagi, kebutuhan material itu adalah kebutuhan manusia akan benda-benda yang berwujud atau terlihat.
Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan imaterial atau kebutuhan spiritual. Kebutuhan manusia yang tidak berwujud atau tidak dapat dilihat, misalnya menonton film, mendengarkan ceramah, melihat musik, mendengarkan musik, menyanyi, itu adalah contoh dari spiritual, yaitu untuk kaitannya dengan pemenuhan kejiwaan sehingga alat-alat pemeras kebutuhan itu tidak terlihat atau tidak berwujud. Contohnya adalah kalau divisualkan seperti ini. Nah, mendengarkan khotbah atau ceramah. Yang kedua adalah nonton film atau mendengarkan musik melalui channel YouTube. Nah, lah jenis-jenis kebutuhan menurut wujudnya. Jika kalian sudah paham, kerjakan soal-soal berikut ini. Tapi sebelum mengerjakan soal, alangkah baiknya kalian tonton ulang dari awal sampai akhir, terus kerjakan soalnya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Nah, tata cara mengerjakan soalnya nanti bisa kalian kerjakan pada kolom komentar di video ini. Jelas? Ya, cukup sekian dari Bapak untuk materi hari ini, dan tunggu video-video berikutnya mengenai pelajaran IPS di Soulmate IPS Channel. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kali ini ada 2. Petunjuk mengerjakan. Jawablah soal tersebut di kolom komentar video ini. Sebelum mengerjakan soal, terlebih dahulu subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Untuk soalnya, pertama, kamu harus menuliskan semua kebutuhanmu di rumah selama seminggu. Dari data tersebut yang telah kamu tulis, maka kamu lanjutkan dengan mengelompokkan kebutuhan yang telah kalian catat berdasarkan intensitas, waktu pemenuhannya, sifat kebutuhan, subjek, dan berdasarkan wujudnya.